Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini kami rindu untuk kembali dikuatkan dengan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Tertulis demikian. Ingatlah akan istri Lot. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, perang antara Rusia dan Ukraina saat ini menimbulkan berbagai pandangan dan tafsiran mengenai akan terjadinya Perang Dunia Ketiga dan akhir zaman. Seandainya Rusia meluaskan skala penyerangan bukan hanya di Ukraina saja, tapi ke salah satu negara anggota Uni Eropa atau anggota NATO, maka dapat dipastikan akan banyak negara yang akan terlibat dalam perang ini untuk membela sekutunya. Akibatnya perang akan menjadi lebih besar, dan senjata-senjata yang paling dikhawatirkan, yaitu senjata nuklir, kemungkinan akan diluncurkan untuk menghancurkan berbagai kota di berbagai negara dengan dampak menghancurkan yang sangat dahsyat. Kita melihat saudara bahwa tanda-tanda akhir zaman memang sudah terjadi satu persatu dan semakin menunjukkan adanya amplifikasi atau peningkatan skala kejadiannya. Bencana alam berupa gempa bumi, banjir dan tsunami, badai dan kebakaran hutan mengalami peningkatan frekuensi kejadian dari abad ke abad. Dan efeknya juga semakin besar. Pandemi dan berbagai penyakit melanda seluruh dunia. Konflik dan peperangan di berbagai tempat terus terjadi dalam skala kecil maupun besar. Dan salah satu tanda juga yang memastikan akhir zaman adalah tersebarnya kabar Injil keselamatan ke seluruh dunia. Dalam Matius 24 ayat yang ke-14 tertulis, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Teknologi informasi telah membuat Injil keselamatan dalam segala bahasa telah menjangkau hampir seluruh dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi ini? Yaitu datangnya akhir zaman, di mana akan ada kesengsaraan besar, pemerintahan antikristus, dan diakhiri dengan Tuhan Yesus yang akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Walaupun memang tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan pastinya Tuhan Yesus datang, namun kita semua harus senantiasa berjaga-jaga. Kita belajar dari Lukas pasal 17 ayat 32 ini, bagaimana sikap yang harus kita miliki. Dalam ayat ini Tuhan Yesus memperingatkan kita semua dengan satu pernyataan firman Tuhan yang singkat, yaitu ingatlah akan istri Lot. Apa yang dimaksud dengan ingatlah akan istri Lot ini? Dalam Kejadian pasal 19 tertulis bagaimana Sodom dan Gomora dihancur leburkan dengan api dari langit. Dan istri Lot, walaupun sudah diperingatkan agar tidak menoleh ke belakang, ia malah menoleh dan melihat ke belakang. Akibatnya ia mati dan menjadi tiang garam. Sikap istri Lot ini menggambarkan ketidaktaatan pada firman Tuhan dan sikap mengasihi dunia. Ia merasa sayang dengan harta bendanya. Ia lebih mementingkan hal lahiriah daripada hal-hal yang rohani. Ia begitu terikat dengan semua hal yang ada di belakangnya dan masa lalunya, sehingga ia berlari dengan setengah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan yang kita dapatkan dari ayat ini? Yang pertama adalah jangan mengasihi dunia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 tertulis, janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang kedua, saudara, berlari pada tujuan sorgawi. Dalam Filipi 3 ayat 13 bagian B dan 14 tertulis, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Dan yang ketiga, arahkan pandangan mata rohani kita pada Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 2 tertulis, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa sayang akan dunia ini. Cinta akan dunia membinasakan, tapi cinta akan Tuhan menyelamatkan. Jangan lihat ke belakang, tapi pandanglah selalu pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami pada saat ini, agar kami tidak seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, yang mementingkan perkara-perkara dunia dan lahiriah, yang begitu terikat dengan kehidupannya di bumi, sehingga tidak fokus dalam mengasihi Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu, tidak menoleh ke belakang, tidak memandang kepada masa lalu kami, tidak merasa sayang terhadap kehidupan yang lama, tapi dengan sukacita berlari-lari kepada tujuan panggilan sorgawi. Mata kami mau selalu memandang kepadamu Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tapi dengan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan, kami mampu dan kami akan selalu berkemenangan. Di masa-masa akhir zaman ini Tuhan, ajar kami untuk semakin mengasihi Engkau, lebih lagi mengenal-Mu, dan setia dalam iman kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya yang kami lakukan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.